Customer service merupakan salah satu divisi yang sangat penting di perusahaan. Lalu, kenapa masih banyak orang yang menganggap sepele pekerjaan sebagai customer service ya? Simak video ini sampai habis karena aku bakalan sharing pengalaman aku bekerja sebagai customer service di 4 perusahaan dengan bidang yang berbeda. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa selalu dukung channel YouTube aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Juga nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Ya, kita langsung aja bahas topik yang pertama. Kenapa customer service itu mempunyai peranan penting bagi perusahaan? Apa aja peranan penting itu? Yang pertama, customer service sebagai public relation antara perusahaan dengan customer atau pelanggan. Terus peranan selanjutnya yaitu menjaga kepercayaan para pelanggan atau customer suatu perusahaan. Kenapa? Jika customer service itu memberikan pelayanan yang prima kepada para pelanggan, akan otomatis pelanggan lebih percaya perusahaan kita ketimbang perusahaan yang lain. Bahkan misalkan perusahaan pesaing kita itu memiliki produk yang lebih murah, akan tetapi kualitas customer service-nya lebih rendah dari kualitas customer service perusahaan kita, itu akan kalah meskipun perusahaan kita memiliki produk yang lebih mahal ketimbang perusahaan sebelah. Itu pentingnya menjaga kepercayaan para pelanggan bagi customer service. Nah, jika customer service ini bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada perusahaan kita, otomatis pelanggan tersebut akan memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk perusahaan kita. Jadi akan menambah pelanggan lagi. Secara otomatis citra perusahaan kita akan lebih positif dikenal oleh sebagian banyak orang. Peran customer service selanjutnya yaitu sebagai data entry. Kenapa? Karena setiap pelanggan masuk ke kantor atau masuk ke perusahaan kita langsung bertemu dengan customer service. Dan customer service itu melayani apa keluhan nasabah, apa yang dibutuhkan mereka, apa yang diinginkan mereka, seperti itu. Dan data-data dari nasabah itu diinput dulu. Dan permasalahan-permasalahan nasabah tersebut akan diselesaikan dan disampaikan kepada pihak back office setelah diinput oleh customer service. Terus skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh customer service? Yang paling penting, yang paling utama yaitu pertama, komunikasi. Kenapa? Karena dengan komunikasi yang baik bisa menjalin hubungan yang baik pula kepada para pelanggan. Emang kenapa kalau misalkan customer service nggak bisa komunikasi gitu? Nggak bisa menerapkan komunikasi yang baik? Dampaknya dengan miskomunikasi itu akan memberikan rasa kecewa para pelanggan terhadap perusahaan kita. Dengan begitu menimbulkan citra negatif kepada para masyarakat dong. Skill yang kedua yaitu mendalami semua produk yang ada di dalam perusahaan. Gimana kita bisa menawarkan sebuah produk, gimana kita bisa mengatasi masalah yang dibutuhkan oleh para pelanggan kita kalau misalkan kita ternyata nggak hafal dari produk-produk itu. Nah, itu jadi masalah besar guys. Jadi skill ini sangat penting untuk dimiliki sebagai customer service. Skill yang ketiga yaitu time management. Karena customer service itu tidak hanya melayani 1 atau 2 pelanggan aja ya guys. Jadi customer service itu pasti banyak banget pekerjaan. Selain melayani pelanggan juga ada pekerjaan yang lainnya ya guys. Jadi harus bisa membagi pekerjaan antara pelayanan juga dengan pengadministrasian atau dengan pekerjaan lainnya. Jadi harus memiliki kemampuan untuk time management. Skill yang keempat adalah persuasi. Karena customer service itu harus bisa menawarkan produk sehingga para pelanggan itu tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa dari perusahaan kita. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk empati terhadap para pelanggan. Karena terkadang para pelanggan itu mengeluhkan sesuatu dan dibutuhkan rasa empati dari customer service untuk bisa merasakan atau bisa menangani permasalahan-permasalahan pelanggan tersebut. Oke, setelah aku berbincang-bincang sedikit tentang rincian umum sebagai customer service, aku akan bahas berdasarkan pengalaman pribadi aku sebagai customer service. Yang pertama di perusahaan bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini aku bekerja sebagai customer service, juga merangkap sebagai admin online yang bertugas untuk mengkomunikasikan dan memasarkan produk lembaga pendidikan yang aku tempati itu kepada para pelanggan melalui online, dan juga
memberikan penawaran-penawaran yang lebih untuk mereka agar mereka tertarik kepada lembaga pendidikan yang aku tempati. Seperti itu. Tentunya untuk menjadi customer service itu harus memiliki penampilan yang menarik dan juga mampu berkomunikasi dengan baik ya guys. Dan yang kedua, aku menjadi customer service di bidang dealer atau jual beli motor ya guys. Jadi di situ itu aku harus hafal semua produk motornya apa aja, harganya, dan kita harus bisa menyesuaikan perubahan-perubahan harga setiap ada bergantiannya. Harus hafal semua dan juga spesifikasinya apa aja, keunggulannya apa aja. Dan jangan sampai kita mengecewakan para pelanggan. Nah, dari dealer ini aku diterapkan untuk disiplin menyapa para pelanggan. Dari awal pelanggan itu masuk langsung disapa ya guys, seperti ini dengan ciri khas tokonya. Dan dengan begitu para pelanggan akan lebih merasa dihormati setelah masuk toko, langsung dihormati gitu ya guys. Nah, itu pengalaman aku di dealer. Selain harus bisa hafal semuanya, juga kita bisa menerapkan senyum dan sapa salam seperti itu guys untuk para pelanggan kita, jadi lebih betah gitu. Terus yang ketiga di bidang leasing. Di bidang leasing ini customer service berkaitan dengan menghubungkan antara perusahaan leasing dengan perusahaan dealer. Dan dari sini aku bisa menentukan apakah nasabah itu layak untuk dilanjutkan proses kepada leasing ataukah tidak. Yang penting dari leasing itu kita bertugas sebagai pengantar antara nasabah dan dealer itu kepada pihak leasing. Seperti itu guys, customer service di pihak leasing. Dan yang terakhir, customer service di sebuah perbankan. Nah, perbankan di sini yang aku tempati saat ini, tapi aku udah nggak sebagai customer service lagi, tapi udah pindah ke back office. Dan di sini itu customer service-nya harus tentunya bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bisa menghafalkan semua produk dan juga bisa mengatasi masalah-masalah yang ada gitu, karena setiap hari itu pasti ada masalah guys. Terus yang keempat itu kita harus bisa input data sebanyak apapun itu dengan deadline yang sedikit atau deadline yang singkat, sesingkat-singkatnya gitu. Terkadang ya memang ada beberapa orang yang membantu gitu untuk menginput data tersebut. Terus selanjutnya kita juga harus memastikan tanda tangan nasabah itu sama dengan yang di KTP, karena itu akan berkaitan dan berkelanjutan akan diperiksa oleh OJK gitu guys. Jadi customer service di perbankan itu harus mempunyai komunikasi yang baik, terus time management, terus juga input data dengan cepat, tepat, teliti, harus bisa mencocokkan data nasabah yang diisi itu dengan KTP dan lain sebagainya. Nah, itu dia beberapa sharing dari pengalaman pribadi aku sebagai customer service di 4 perusahaan yang berbeda. Dan juga secara umumnya sebagai customer service itu harus mempunyai skill apa sih? Nah, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Terus dukung channel YouTube aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Juga nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Oke, see you, bye-bye.